mulai ya, Prof ya. Ya, apa ini topiknya apa dulu ini? Ini topiknya tentang Peggy Setiawan yang akhirnya dibebasin Oke. gitu. Heeh. Kalau menurut Prof sendiri sebetulnya memang emang sudah seharusnya Peggy Setiawan dibebaskan. Kalau Prof sendiri tanggapannya setuju atau Ya, tidak? ya, setuju, setuju. Tapi bukan bebas dalam arti tidak terbukti loh ya. Ini baru pra peradilan loh ya. Jadi Baru pra sebenarnya peradilan, baru pra peradilan. Jadi nanti bisa ditetapkan lagi. oh, Tetapkan lagi, Mbak. Iya, kan tapi pra peradilan sebetulnya itu kontrol. mhm, Pra gimana? peradilan itu kontrol. Kontrol seseorang lembaga penegak hukum untuk menentukan status tersangka. Lah itu polisi yang salah, gitu loh. Polisi yang salah. Makanya ketika tidak melindungi asasi manusia, dia harus dilepaskan. Oke, berarti Bukan dalam arti bebas tidak terbukti seperti dalam rumusan, enggak. Belum. oh, Makanya nanti dimungkinkan ada bukti baru, Peggy menjadi tersangka lagi. oke, berarti sebetulnya dalam hal ini Peggy masih ada kemungkinan untuk dipanggil lagi. Oh, pasti. Ya, Oke. pasti. Karena memang Teorinya seperti itu. beberapa waktu lalu juga sempat ada ada pernyataan dari Rasman yang menyatakan kalau hakim ini salah gitu. Kalau menurut Prof Ibnu sendiri gimana? Enggak, enggak salah hakim. Hakim saya kira on the track dan berani memberi putusan yang luar biasa. Benar, karena itu apa namanya putusan tentang sah tidaknya penentuan tersangka. Gitu loh. Jadi sudah betul, nggak salah hakim, nggak salah. Kalau melihat bagaimana hakim pada akhirnya menggugurkan status tersangkanya Peggy nih Prof Hmm. dan berujung terpidana lain akhirnya ingin mengajukan PK. Ya, Nah, itu lain persoalan. itu gimana tuh Prof? Iya, masalah lain. Udah mulai belum? Mau mulai? Udah Prof. Oh iya, iya. Terhadap tersangka, ya terdakwa yang sudah diputus, maka satu-satunya jalan dia mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali itu sebagai dasarnya bukti, bukti baru. Bukti baru itu bukti yang ketika pertama kali di sidang belum ditemukan, Pak. Itu belum ditemukan. Makanya pertanyaannya, bagaimana korelasi ini, korelasi Peggy dengan si siapa namanya para terdakwa yang lain. Kalau Peggy itu tidak terlihat dan tidak ada pada waktu itu, kan gitu. Ini kan tidak terlihat ketika itu kan. Apa hubungannya dengan yang sekarang? Ini problemnya ibaratnya studi kasus akhirnya nanti, Mbak. Iya, Peggy kan tidak tahu apa-apa. Kalau kita bicara pada Peggy, sekarang dasarnya untuk melakukan PK apa? Apa kaitannya dengan Peggy? Kecuali Peggy itu ada terkait sebagai pelaku. Nah, ini harus ditentukan dulu. Peggy ini kan tidak terkait dengan pelaku, wong dia alibinya tidak ada pada waktu TKP terjadi kok. Itu loh. Berarti pengajuan PK ini nggak ada korelasi dan nggak ada hubungannya dengan pembebasannya Nggak ada Peggy ya. korelasinya. Nggak Jadi ada belum ada. korelasinya. Oke. Iya, nggak ada korelasinya. Dan gini Prof, pada saat Peggy ditetapkan sebagai tersangka dan pada akhirnya di sidang pra peradilan hakim menyatakan bahwa Peggy memang tidak bersalah. Dalam hal ini kan Hmm, ada nama baik yang sempat tercoreng. Sebetulnya hmm. kalau menurut Prof sendiri, negara seharusnya memberi ganti rugi nggak sih Prof secara material kepada Peggy karena ada unsur salah tangkap. Prosedur hukum di negara kita sendiri sebetulnya gimana Prof? Ya, ganti rugi akan diberikan ketika dimintakan. Karena dalam undang-undang KUHP itu stelsel ganti rugi itu stelsel aktif. Sehingga kemarin idealnya ketika mengajukan tentang menggugat sah tidaknya penentuan tersangka, ya kan? Ketika dinyatakan tidak sah, maka sekaligus dimintakan ganti rugi. Nah, kemarin tidak dimintakan, Mbak. Karena tidak dimintakan, maka putusannya tidak ada ganti rugi. Oleh karena itu, para penasihat hukum kuasanya sekarang harus memintakan ganti rugi dan itu diatur dalam PP 2015 nomornya berapa 40 kalau nggak salah. Itu diberikan ganti rugi. Sampai berapa? Kalau nggak paling tinggi sampai 600 juta. Ya paling tidak ganti rugi itu terhadap nama baik, kemudian pekerjaan yang ditinggalkan, pekerjaan yang dihasilkan. Nah, itu yang dihitung karena ini merupakan sudah dilakukan upaya paksa. Upaya paksa apa? Ditahan upaya paksanya.
Dalam undang-undang diberikan ruang sekaligus dimintakan ganti rugi, tapi tampaknya teman-teman penasihat hukum fokus pada sah tidaknya penentuan tersangka kasus Peggy. Iya, kayaknya kayak gitu ya kalau diperhatikan, mereka Ya, memperjuangkan adalah supaya Peggy ini bebas dan terbukti tidak bersalah. ya, Iya, iya, iya. ya, Kemarin pun waktu saya ngobrol dengan Peggy dan juga kuasa hukumnya memang lebih berfokus kepada status Peggy saat itu. Tapi ya. sebenarnya kasus ini masih panjang ya, Prof. Kalau dilihat Peggy dinyatakan tidak bersalah, kemudian ketika Saka Tatal juga sudah bebas, ternyata juga dia menyampaikan Ya. bahwa dia adalah korban salah tangkap. Jadi sebetulnya ini mau dibawa kemana kasusnya, Prof? Ya, kasus ini harus dibuka secara terang benderang. Sebetulnya siapa dulu pelaku dari pembunuhan dan perkosaan. Sepanjang tidak diketahui pelaku dan pelaku dari pembunuhan dan perkosaan ini akan menjadi melebar kemana-mana. Oleh karena itu, kami sarankan bahwa polisi fokus mengejar pelaku dan pemerkosaannya itu. Jangan sampai kemarin para penasihat hukum yang melaporkan ya atas sumpah palsu, keterangan palsu itu sekunder. Keterangan-keterangan palsu itu sekunder. Yang penting sekarang ini bagaimana siapa sih pembunuhnya terhadap Eki dan Vina. Itu yang penting. Baru itu kalau sudah benar kaitannya pelaku, baru mengembang pada yang lain. Sehingga jangan sampai ini perkara tidak fokus. Siapa yang Lukas? Polri. Iya, masih agak ngawang-ngawang sih sebenarnya, Prof, kalau dilihat ya. Iya, awang-awang karena ada tiga DPO tadi. Iya. DPO awang-awang. Karena namanya subjek hukum itu harus jelas pelakunya. Karena terkait pertanggungjawabannya. Hmm. Iya, Gitu, karena Mbak. ketika ramai di media membicarakan soal Peggy, terus Mm-mm, ternyata salah tangkap juga, mm-mm, kemudian Saka Tatal bebas juga, dan 7 mm-mm, terpidana lain yang masih dalam tahanan juga informasinya ini mm-mm. adalah korban salah tangkap karena mereka berada di eh, desa yang sebetulnya nggak berkaitan dengan tempat di mana Vina tinggal. Jadi Iya, sebenarnya bukan di situ yang diobak-abik gitu kan. Jadi kita sekarang iya, sedang mempertanyakan ini kasus mau dibawa kemana, sementara ayah Eki dan juga ketua RT yang sebelumnya sempat memberikan keterangan sekarang hilang, Bro. iya, iya. Gimana dong? Artinya, Artinya, memang perkara ini sejak awal ada sesuatu yang disembunyikan. Sehingga menjadi ambyar. Ambyar untuk membuat suatu replika kasus yang sebenarnya itu seperti apa. Gitu loh. Jadi ada dua permasalahan sejak awal, Mbak. Pertama adalah rekayasa. Rekayasa itu bisa rekayasa suatu peristiwanya, karena kemarin TKP-nya berubah-ubah. Kemudian juga masalah subjek pelakunya. Itulah yang menyebabkan polisi dikatakan kemarin tidak profesional. Karena secara teori, dalam pengungkapan, penyidikan, itu istilahnya the gatekeeper of criminal justice system. Pintunya dulu. Kalau pintunya tidak jelas, ya kemana-mana tidak jelas. Ini yang menjadi PR. Pertanyaan yang kedua, dengan tanda petik tidak profesional, apakah sengaja, ataukah karena ketidakmampuannya, ataukah karena ada faktor X? Nah, ini problem lagi. Faktor X, ada sesuatu yang ditutupi. Dua hal itu, Mbak, dalam teori kriminalistik itu kekacauan penyidikan itu karena ada suatu ketidakprofesional, ada suatu tutupi. Sehingga sampai sekarang seperti ini. Nah, satu-satunya kunci ya diaudit penyidik ketika itu. Periksa ulang ketika itu. Siapa penyidiknya ketika itu? Barang buktinya seperti apa? Baru dilakukan penilaian-penilaian selanjutnya. ya, memeriksa kembali penyidik saat itu meskipun jadi tarik mundur jauh sekali ya sebenarnya. Iya, iya, tapi kan bisa memberikan gambaran yang jelas. Kalau Ya, gambarannya sudah nggak jelas, bagaimana merekonstruksi buktinya? menurut Prof sendiri apakah itu akan dilakukan atau nantinya akhirnya jadi di case close, Nggak, kemudian wajib dilakukan. wajib Wajib dilakukan. Ya, karena tergantung juga sekarang dorongan publik. Karena jadi PR besar dalam sejarah pengungkapan perkara pidana di Indonesia. Jangan sampai ini muncul lagi begitu. Oke.